Hai guys, balik lagi sama aku Nia si Hombing. Kali ini aku mau sharing ke bunda-bunda di rumah bagaimana sih cara pemasangan dari si tabung gas ini. Jadi di sini aku pakai tabung gas yang Apple atau yang hijau kayak gini, yang kecil. Dan pemakaian atau pemasangan tabung gas yang gede juga sama cara pemakaiannya. Nah, di sini nanti aku mau sharing ke bunda-bunda di rumah bagaimana sih cara kita untuk mengantisipasi tabung gasnya itu boros kayak gitu. Pernah kan punya tabung gas tuh pemakaiannya boros banget. Nah, nanti aku sharing ke bunda-bunda bagaimana caranya untuk menghemat si tabung gasnya supaya tidak boros, guys. Oke, guys, saksiin terus video aku dari awal sampai akhirnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke. Nah, pertama-tama yang bunda perhatikan ketika membeli tabung gas ini, perhatikan di sisi-sisi dalam ini tidak ada lempengan besi yang menempel. Kalau ada, itu artinya telah terjadi indikasi kecurangan untuk memanipulasi berat bersih sebenarnya gitu guys. Jadi kalau ada nggak usah beli atau diganti aja sama yang baru. Dan untuk keamanannya juga, perhatikan selalu selangnya itu terpasang dengan secure dan aman supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, guys, di sini aku menggunakan tabung gas yang 3 kilo, ini yang kecil. Kalau penggunaan tabung gas yang 6 kilo atau 9 kilo yang besarnya, itu cara pemasangannya sama aja. Nah, ini namanya konektor. Nah, pemasangannya ini aku nggak bisa masang, ini dipasangin sama penjualnya dulu, langsung dipasangin ketika aku beli kompornya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan si tabung gas kita bocor atau boros. Jadi diperhatikan. Kalau ini penggunaannya mungkin 6 sampai 9 bulan dia udah harus ganti kayak gitu. Nah, posisinya itu dia ini membuka, kalau menutup dia ke bawah kayak gini. Nah, ini untuk si konektor. Kemudian si tabung gasnya ini, kalau kamu beli di tempat-tempat outlet penjualan ya, pastikan dia berat ya guys. Nih, dia pastikan dia berat. Kemudian perhatikan di sudut-sudut dalamnya ini. Sudut-sudut dalamnya ini biasanya ada lempengan besi gitu. Kalau ada lempengan besi di sekitar dalamnya ini jangan beli. Itu kayak pemberat gitu loh guys. Jadi gunanya untuk mengurangi berat bersihnya dia, jadi kayak kecurangan gitu. Jadi kalau kamu mau belinya, pastikan di sini tidak ada lempengan besi. Kemudian pastikan dia ada hologramnya seperti ini guys. Nah, tampilan hologramnya itu seperti ini ya guys, plastik. Dia kayak plastik seal gitu. Kadang ada, kadang enggak ketika kita beli tabung gasnya. Nah, bunda-bunda juga perhatikan di dalam lubang ini. Nah, ini lubang konektor ke gasnya itu harus ada karet. Dari sana itu mereka wajib harus ada karet. Tapi mereka yang nakal biasanya karetnya nggak ada gitu, diambil. Nah, ini gunanya untuk menghemat mengkontrol si gasnya keluarnya tidak terlalu boros. Nah, ini tadi aku beli memang tidak ada karetnya ya guys. Tapi tetap aku beli karena memang aku punya cadangannya, punya stoknya di rumah. Kayak gitu. Nah, lubangnya perhatikan dengan konektornya. Di konektornya itu ada seperti pentil atau seperti jarum. Nah, itu nanti yang akan menusuk si gasnya supaya keluar. Nah, ini guys, gue perkenalkan. Kalau kamu beli ini tabung gas ini, pastikan di dalam ada karet seperti ini. Nah, biasanya karet yang di dalam itu biasanya udah rusak atau dia memang mungkin sengaja rusak atau kayak gimana. Itu pasti kalau ditusuk pakai ini atau dipakein konektornya, dia akan bunyi berdesis gitu. Gini, bunyi desis. Nah, usahakan si karetnya itu kamu ganti dengan ini. Nah, ini belinya di Alfamart atau Indomaret itu ada. Namanya KineMaster, KineMaster. Bunda bilang aja, saya mau beli karet konektor untuk gas atau tabung gas kayak gitu. Nah, Bunda, di sini aku kasih beberapa cara bagaimana kita untuk menghandle gas kita supaya tidak boros. Nah, ini cara pertama, aku menggunakan plastik dan ini udah sering aku lakukan ketika karet KineMasternya tadi memang belum ada stoknya di rumah atau kehabisan.
Nah, tapi aku tidak terlalu menyarankan plastik ini karena tidak terlalu maksimal ya kerjanya. Tapi kalau misalkan urgent in case nggak punya karetnya yang kecil tadi warna merah, kamu bisa pakai plastik. Nah, caranya seperti ini bisa bunda-bunda perhatiin. Nah, bunda bisa perhatikan cara mengikatnya seperti itu. Jadi lubangnya itu dieratin dengan plastik di sekitarnya supaya si gasnya tidak bocor halus kayak gitu, bun. Nah, bunda bisa memperhatikan cara aku mengikatnya dengan karet. Usahakan jangan terlalu tebal ya, supaya kepala si konektornya itu bisa masuk ketika kita pasin, kayak gitu. Ketika memasang kepala konektornya, posisikan knopnya ke atas. Nah, kemudian dipasin, setelah pas baru agak ditekan. Serasa sudah posisinya benar, baru deh knopnya ditekan ke bawah, artinya kepala si konektornya itu terkunci dengan erat dan pas. Gitu. Dengar lagi dia berdesis enggak? Nah, ini cara yang kedua ya guys. Cara yang kedua kita pakai karet ini. Nah, caranya bisa lihat sendiri ya. Ini satu. Ini karet ini biasanya ada di dalam kalau kita beli, tapi ada yang nakal itu karetnya nggak ada di dalam sini. Nih, di dalam. Nah, adapun kadang biasa karetnya itu udah rusak, udah robek atau udah sering dipakai lah, udah nggak layak pakai, jadi dia bisa bocor kalau misalkan dia udah nggak bagus. Gitu cara pakainya. Masukin aja ke dalam. Nah, bunda-bunda bisa perhatiin ya cara pemasangannya seperti apa. Ini karetnya tinggal dimasukin aja ke dalam lubangnya, dipasin aja seperti itu, dan agak ditekan-tekan ke dalam supaya dia agak masuk ke dalam ya. Nah, bunda perhatiin ya, kayak gitu caranya. Perhatikan juga ya bun, hati-hati ketika memasukkannya ke dalam, jangan sampai terkena kuku karena dia itu agak rentan robek gitu. Nah, kalau dia udah robek itu akan membuat si gasnya bocor. Nah, pintil dari konektor itu juga perhatikan dia harus keluar ya. Kalau tidak kita bisa tarik-tarik pakai tangan. Kemudian posisikan seperti ini ya bun, persis seperti ini, seperti yang ada di gambar. Nah, bunda agak tekan-tekan supaya dia menusuk ke dalam si gasnya gitu, si jarumnya tadi. Nah, posisikan klopnya itu atau knopnya itu ke bawah ya, jadi dia itu ngekunci gitu. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, sudah tidak ada bunyinya. Nah, kadang dia suka longgar juga kan, pastikan diketok-ketok kayak gini sedikit-sedikit biar pas masuk. Nah, diketok-ketok seperti itu bunda, tujuannya untuk ngepasin si konektornya ke lubang gasnya. Karena bisa aja konektornya juga bermasalah. Jadi kalau misalkan kita sudah ngepasangnya dengan benar tapi tidak nyala juga, kita bisa ketuk-ketuk si kepala konektornya. Kemudian kita tes lagi, kalau nyala berarti pemasangan kita itu sudah baik dan benar ya bun. Oke, itu saja yang bisa aku sharing buat bunda-bunda semua di rumah. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Next time aku akan bikin video yang lain lagi yang mungkin bunda-bunda di rumah butuh kayak gitu. Terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-temannya supaya channel aku ini berkembang. Terima kasih, sehat semua. Dadah.